Oke teman-teman, jadi saat ini pukul 12:40 teman-teman, dan saat ini posisi saya sedang berada di stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Jadi pada trip kali ini saya akan mencoba salah satu kereta terpanjang via jalur utara teman-teman, yakni kereta Gumarang. Saatnya menuju ke pintu keberangkatan teman-teman. Saya ingin menaiki kereta Gumarang yang nantinya dijadwalkan akan berangkat pukul 4 sore teman-teman, dari Surabaya Pasar Turi. Ekspres dari stasiun Semarang Poncol masuk di jalur 2. Hati-hati jalur 2. Nah, di sini ada papan informasi keberangkatan KA digital ya, teman-teman. Dan di sini ada keberangkatan kereta Gumarang yang mana akan berangkat pukul 4:05 teman-teman, sore hari ya, dari stasiun Pasar Turi menuju ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Saatnya kita masuk teman-teman di pintu masuk keberangkatan stasiun kereta di Pasar Turi ya. Di sini sudah banyak sekali para penumpang yang menunggu di ruang tunggu teman-teman. Beginilah penampakan dari pintu masuk keberangkatan kereta di stasiun Pasar Turi. Jadi teman-teman, di stasiun Surabaya Pasar Turi sudah melayani boarding pass dengan face recognition system ya teman-teman, seperti ini. Tinggal scan wajah saja di layar yang tersedia, nantinya bisa langsung masuk teman-teman. Tapi juga di sini melayani boarding pass manual dengan tiket kertas yang teman-teman cetak tentunya. Saat ini sudah pukul 2:40 teman-teman, dan saya sedang menunggu di ruang tunggu. Dan suasana di stasiun Pasar Turi sedang hujan teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, sangat deras hujan di luar, sampai ampias banjir di pinggiran stasiun ya teman-teman. Jadi cuacanya saat ini sedang hujan deras teman-teman di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan saya sedang menunggu di ruang tunggu untuk keberangkatan kereta Gumarang. Sudah pukul 3 teman-teman, lewat 5 menit. Saatnya saya coba untuk boarding pass dengan face recognition system. Jadi tinggal scan wajah saja teman-teman. Jadi mari kita boarding pass. Ini dia, kita scan wajahnya di layar ini dan pintunya terbuka. Jadi seperti itu teman-teman, menggunakan teknologi face recognition system sangat simpel, sangat praktis. Tidak perlu menunjukkan KTP maupun tiket kertas. Ini dia untuk stasiun Surabaya Pasar Turi. Cukup besar ya teman-teman, bahkan ini sangat besar menurut saya. Dan mari kita tunggu untuk ketibaan maupun langsiran kereta Gumarang. Oke teman-teman, saat ini sudah pukul 3:30 dan akhirnya untuk kereta Gumarang akan dilangsir teman-teman di jalur kedua daripada stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Jadi mari kita tunggu aja. Ini dia rangkaiannya sudah terlihat, rangkaian daripada kereta Gumarang yang katanya rangkaian kereta terpanjang via jalur utara teman-teman. Kalau via jalur selatan ada kereta Jayakarta, kalau di jalur utara ada kereta Gumarang teman-teman. Dan inilah kereta yang akan saya naiki, kereta Gumarang. Dan ini adalah pertama kalinya saya menaiki kereta ini teman-teman. Di sini ada rangkaian eksekutif ya teman-teman. Ini dengan livery seperti garis-garis seperti ini bergelombang, itu identik atau untuk indikator bahwasanya ini rangkaian eksekutif. Nah, terlihat jelas ya teman-teman, ada tulisan eksekutif tadi. Ini dia untuk rangkaiannya, ada papan namanya KA Gumarang, Pasar Senen Surabaya Pasar Turi. Ini dia teman-teman, rangkaiannya sangat panjang memang ya. Eksekutifnya totalnya tadi ada berapa ya? Ada 4 kalau tidak salah ya. Total eksekutif yang dibawa. Di tengah-tengah ini sesudah eksekutif 1 ada kereta makan, dan seterusnya ada rangkaian ekonomi teman-teman. Jadi mari kita siap-siap untuk menaiki kereta Gumarang. Wow, begitu banyak sekali teman-teman untuk para penumpang kereta Gumarang yang naik dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi mari kita naik teman-teman. Hati-hati, di sini ada jalur kereta, jangan sampai tersandung. Oke, masih cukup padat teman-teman para penumpangnya. Ini dia papan namanya, KA Gumarang Surabaya Pasar Turi menuju ke Pasar Senen.
Sekarang mari kita menuju ke ekonomi teman-teman. Rangkaian Gumarang. Bisa masuk lewat sini saja. Oke. Masih cukup sepi penumpangnya untuk di gerbong ini. Ini baru sampai gerbong keberapa? Ini baru gerbong ke-8 teman-teman. Jadi membawa total 8 ekonomi tambah 4 eksekutif. Berarti total 12 plus tadi kereta makan 13 gerbong. Jadi cukup panjang ya teman-teman. Saya berada di ekonomi 7 teman-teman dan di kursi 16D samping jendela. Ini dia kursi saya teman-teman. Kursi 16D. Dan mari kita duduk dan menikmati perjalanan ini. Oke teman-teman, saya akan review untuk fasilitas yang ada di kereta Gumarang. Jadi ini kelas bisnis teman-teman, tadi maaf saya salah menyebutkan kereta ekonomi. Ini ada fasilitas kantong kresek yang disediakan, kemudian ada meja kecil yang disediakan juga dengan 2 colokan di bawahnya. Kemudian fasilitas lainnya di sini ada hordeng, penutup jendela atau tirai untuk penutup jendela teman-teman. Dan ini adalah kursi daripada kelas bisnis teman-teman, bukan kelas ekonomi. Tadi maaf saya salah menyebutkan teman-teman. Jadi Gumarang membawa kelas eksekutif dan juga kelas bisnis. Kemudian fasilitas berikutnya pada bagian atas di sisi kiri maupun di sebelah kanan itu ada fasilitas rak bagasi teman-teman yang disediakan untuk teman-teman menaruh barang teman-teman, tas, koper dan sebagainya. Kemudian pendingin di gerbong kelas bisnis yang ada di KA Gumarang adalah dengan AC split seperti ini teman-teman. Totalnya ada 6 buah dalam setiap gerbongnya teman-teman. Beginilah tampilan kursi dari kelas bisnis teman-teman, begitu nyaman tentunya. Dan di sini bisa diputar ya searah dengan jalannya kereta. Jadi tidak ada mundur-mundur klep. Sekarang kita review kamar kecil atau toilet yang ada di KA Gumarang teman-teman. Jadi untuk tampilannya kereta Gumarang untuk kamar kecilnya seperti ini. Di sini ada toilet jongkok teman-teman, ada tong sampah yang disediakan. Ini dia lebih dekatnya, ada tong sampah yang disediakan, ada mini shower juga, ada tisu, ada mini wastafel, ada sabun, ada cermin juga teman-teman yang disediakan, ada pengharum ruangan khususnya di toilet ini tentunya. Dan seperti inilah tampilannya. Dan ini toilet bercampur laki-laki dan perempuan teman-teman, jadi tidak dipisah ya. Kita cek kode registrasi dari rangkaian gerbong yang saya naiki teman-teman di bisnis ke-7 ini. Ini dia, kita bisa lihat kodenya di sebelah sini teman-teman. Di sini ya dengan kode registrasi K207813 SBI Depo Induk Surabaya Pasar Turi, yang mana MD-nya atau mulai dinasnya teman-teman bisa dicek di sini. Itu tanggal 11 bulan 3 tahun 78. Jadi rangkaian gerbong ini sudah lama sekali berdinas teman-teman, rangkaian 2 ya termasuknya. Depo Induk Surabaya Pasar Turi teman-teman. Jadi mari kita sekarang masuk lagi ke dalam. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Gumarang akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun akhir Pasar Senen dengan pemberhentian di stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Ngerombo, Semarang Tawang Bangjateng, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Jatibarang, Bekasi, Jatinegara, dan Pasar Senen. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Gumarang yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen.
Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 9 menit. Sedikit informasi teman-teman, jadi untuk keberangkatan kereta Gumarang masing-masing dari Pasar Senen maupun dari Surabaya Pasar Turi hanya ada satu keberangkatan teman-teman. Kalau dari stasiun Pasar Senen itu keberangkatan malam pukul 20.40 dan ketibaan pukul 7 pagi di Surabaya Pasar Turi. Dan kalau dari Gumarang, maksudnya kalau dari Surabaya Pasar Turi itu keberangkatan sore hari pukul 16.05 menit dan ketibaan di Pasar Senen Jakarta pukul 2:20 dini hari teman-teman. Jadi masing-masing hanya ada satu keberangkatan. Teman-teman nanti bisa sesuaikan jika ingin mencoba menaiki kereta Gumarang, baik dari Pasar Senen Jakarta maupun baik dari Surabaya Pasar Turi. Buat teman-teman yang mungkin mager atau males ke kereta makan karena mungkin jauh, apalagi di rangkaian panjang seperti ini, teman-teman bisa duduk aja karena nanti ada Mbak Prami seperti ini yang akan keliling membawa makanan maupun minuman yang dijual tentunya. Jadi teman-teman bisa beli tanpa harus ke kereta makan. Jadi cukup duduk di tempat kursi teman masing-masing aja. Nanti teman-teman menunggu Mbak Praminya keliling ya, dan ke area teman-teman tentunya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya berapa range harga untuk kereta Gumarang baik kelas bisnis dan eksekutif. Ini saya tampilkan teman-teman. Kalau teman-teman buka aplikasi Akses by KAI, tampilannya seperti ini untuk range harga kereta Gumarang. Jadi untuk kelas bisnis di sini dibagi dua, ada BC dan BD. Namun saya jujur kurang tahu ya apa perbedaannya karena ketika naik kelas bisnis ya sama aja sebenarnya. Namun di sini perbedaan harganya hanya 10.000, 430 dan 440. Kemudian untuk eksekutif ada perbedaan juga AC dan AD. Ini harganya perbedaannya 20.000, ada 700.000 dan 720.000. Namun untuk perbedaan kode ini saya jujur kurang tahu ya. AC dan AD, BC dan BD itu apa bedanya seperti itu. Saat ini sudah pukul 16.45 teman-teman, dan suasana di luar sudah gelap ya, meskipun masih pukul 16.45 karena memang tadi cuacanya juga hujan, dan teman-teman juga bisa lihat di jendela kaca ya, di sini ada air menandakan bahwasanya memang di luar sedang hujan tadinya. Mungkin sekarang sudah gerimis kecil teman-teman.
Saat ini kereta tiba di stasiun Bojonegoro teman-teman, pukul 5:37 sore hari. Ini dia stasiun Bojonegoro. Di luar sana teman-teman, saya tidak ingin keluar, rasanya mager banget, jadi pengen duduk aja di sini sambil menunggu perjalanan teman-teman. Saat ini pukul 6:05 teman-teman, kereta Gumarang sedang menuju ke arah Ngerombo maupun Semarang Tawang. Ini nasi ayam bulgogi. Tadi saya pesan di kereta makan teman-teman. Ini nasi ayam bulgogi dan menunya itu ada apa aja. Di sini ada tentunya nasi teman-teman yang disediakan. Nasi seperti ini dibungkus kertas, ada telur dadar, ada ayam bulgogi, ada acarnya, wortel, jagung dan sebagainya. Kemudian di sini ada saus 1 pieces. Jadi tampilannya seperti ini untuk ayam bulgogi yang ada di Kereta Api Indonesia teman-teman. Jadi mari kita santap makan aja teman-teman. Dan di sini tidak lupa saya juga pesan minuman teh pucuk 1 pieces, harganya 8.000 teman-teman. Kalau nasi bulgogi 40 ribuan teman-teman. Jadi mari kita santap makan aja teman-teman. Ditemani teh pucuk juga. Selepas makan tadi sepertinya saya agak mengantuk teman-teman, apalagi ini juga sudah malam hari dan perjalanan sedang menuju ke arah Ngerombo dan juga ke arah Semarang Tawang tentunya. Sepertinya saya akan istirahat atau rehat sejenak teman-teman. Jadi saya izin untuk beristirahat sebentar teman-teman. A few minutes later. Kereta api Gumarang di stasiun Semarang Tawang Banten rencana diberangkatkan kembali tepat sesuai jadwal pada pukul 20:05 waktu Indonesia bagian barat. Waktu tunggu di stasiun Semarang Tawang Banten lebih kurang 7 menit lewat. Diberangkatkan kembali tepat sesuai jadwal pada pukul 20:05 waktu Indonesia bagian barat. Selamat datang di stasiun Semarang Tawang Banten. Terima kasih. Baru bangun tidur teman-teman, saat ini pukul 8 dan sudah tiba di stasiun Semarang Tawang Bangjateng. Tadi sebenarnya berhenti di stasiun Ngerombo seharusnya, mungkin tadi saya dalam keadaan tidur ya, tidak bangun dan baru bangun di stasiun Semarang Tawang. Berhenti di sini cukup lama, sekitar 6-7 menit sesuai tadi disampaikan oleh announcer ya teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the right of the train's arrival. Thank you.
Pukul 9:12 teman-teman. Saat ini kereta Gumarang tiba di stasiun Pekalongan, tadi lepas dari stasiun Semarang Tawang ya. Sesudah ini akan terus lanjut menuju ke arah Cirebon teman-teman dan berhenti di stasiun Cirebon nantinya. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Ini pukul 11:15 teman-teman dan sudah tiba di stasiun Cirebon. Dan seperti biasa kereta Gumarang akan berhenti cukup lama tentunya untuk melakukan pengisian ulang air teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat ya, sudah ada beberapa petugas yang sedang mengisi air di atas gerbong. Ini dia papan namanya, KA Gumarang, relasi Surabaya Pasar Turi sampai Pasar Senen teman-teman. Dan memang tentunya KA Gumarang ini via jalur utara ya, via Semarang Tawang, Rombo, Pekalongan, Lamongan maksud saya, kemudian sampai Surabaya Pasar Turi. Ini petugasnya yang melakukan pengisian ulang air ke dalam rangkaian gerbong sampai nantinya stoknya ini mungkin bisa sampai Pasar Senen Jakarta ya teman-teman. Jadi toilet dalam keadaan aman. Petugasnya masih melakukan pengisian seperti ini teman-teman. Memang biasanya cukup lama, 10 sampai mungkin belasan menit berhenti di stasiun Cirebon ini. Beginilah suasana di dalam rangkaian gerbong KA Gumarang teman-teman kelas bisnis. Suara berjalan roda kereta sangat terdengar sekali ya teman-teman. Jadi memang inilah mungkin minusnya ya kalau untuk rangkaian seperti ini dari KA Gumarang, bukan rangkaian stainless steel yang mungkin suaranya lebih keredam ya, tidak begitu terdengar. Nantinya sesudah ini akan menuju ke stasiun Jatibarang teman-teman dan akan berhenti di sana. Kemudian nanti Bekasi, kemudian Jatinegara dan mengakhiri di stasiun Pasar Senen. Pencahayaan atau penerangan di rangkaian kereta Gumarang kelas bisnis juga seperti ini teman-teman. Tidak ada mode gelap sama sekali untuk para penumpang lebih nyaman ketika ingin istirahat tidur ya. Jadi seperti ini lampunya berpusat di tengah seperti ini. Tidak ada mode gelap ya teman-teman untuk kereta kelas bisnis di KA Gumarang. Saat ini sudah pukul 11:30 malam.
Di kereta juga ada facility care atau kebersihan ya, atau ada semacam OB kereta yang bertugas menjaga kebersihan rangkaian gerbong, biasanya membawa kantong plastik sampah besar, polybag hitam, dan membantu para penumpang membuang sampahnya ya di kursi masing-masing, jadi rangkaian tetap dalam keadaan bersih. Pukul 2.12 teman-teman, saat ini kereta dari Gumarang tiba di stasiun Jatinegara, dan ini berarti satu stasiun lagi akan segera tiba di tujuan akhir, yakni stasiun Pasar Senen. Dan untuk kali ini saya akan berhenti atau turun di stasiun Pasar Senen. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Saat ini pukul 2:25 teman-teman, kereta Gumarang masih tertahan, belum seutuhnya masuk ke stasiun Pasar Senen, menunggu sinyal hijau kemungkinan untuk bisa masuk ya ke stasiun Pasar Senen. Yeay, akhirnya teman-teman, kereta Gumarang sudah masuk di stasiun Pasar Senen dan tiba di pukul 2:33 atau setengah 3 dini hari teman-teman. Jadi perjalanan sekitar 10 jam lebih dari Surabaya menuju ke Jakarta Pasar Senen. Pukul 3:35 teman-teman, akhirnya mari kita siap-siap untuk keluar dari kereta Gumarang dan turun di stasiun Pasar Senen. Jadi ini perjalanan sangat jauh menurut saya dari Surabaya ke Jakarta. Waktu tempuhnya menjadi sekitar 10 jam 30 menitan teman-teman dari Surabaya menuju Jakarta. Ini dia stasiun Pasar Senen. Terima kasih teman-teman telah menemani perjalanan saya kali ini dengan kereta Gumarang, kereta terpanjang via jalur utara. Dan nantikan untuk perjalanan saya yang berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share teman-teman untuk channel YouTube ini agar terus berkembang. Kalau begitu, saya Rahmat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.